إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الإخوة الكرام rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah ta'ala wa hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mubahatus sholat, hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan ma yabtulus sholat atau ma yubtilus sholat, apa yang membatalkan sholat dan kesalahan sholat. Membatalkan atau merusak sholat, baik itu ucapan atau gerakan yang jika dilakukan baik sengaja atau lupa bisa membatalkan sholat. Jika sengaja, maka hal yang disengaja ini jika dilakukan maka bisa membatalkan sholat. Tetapi juga di sana ada hal-hal yang jika kita lupa melakukannya, sholat kita nggak batal. Kalau lupa atau kita keliru karena jahil atau karena kita belum tahu hukumnya. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan sholat adalah tayaqqunul hadas, yakin dia telah keluar hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah suatu keadaan yang seseorang itu tidak diterima sholatnya. Hadas adalah sesuatu keadaan maknawi yang jika dia mengalaminya maka tidak sah sholatnya. Hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas itu sesuatu yang dialami oleh manusia yang jika dia mengalaminya maka sholatnya tidak sah. Ada kaidah mengatakan kullu ma yubtilul wudu'a yubtilus shalah. Kullu ma yubtilul wudu'a yubtilus shalah. Semua yang membatalkan wudu itu membatalkan sholat. Semua yang membatalkan wudu itu membatalkan sholat. Tapi tidak semua yang membatalkan sholat itu membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu itu pasti membatalkan sholat. Yang membatalkan wudu apa? Keluar hadas, ya kan? Entah hadas kecil, buang angin, atau buang air kecil, atau buang air besar, atau hadas besar, junub, atau haid, atau murtad,
berjima dan yang lain. Nah, itu semuanya membatalkan sholat. Tapi tidak semua yang membatalkan sholat membatalkan wudhu. Contoh berbicara ketika sholat, itu kan membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudhu. Artinya yang batal sholatnya aja, wudhunya nggak batal. Nah, jadi hadas ini sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kubur jalan depan atau dubur jalan belakang. Kubur jalan depan kemaluan kita, atau dubur jalan belakang tempat keluar kotoran. Nah, semua yang keluar dari situ itu membatalkan sholat, baik itu buang angin atau buang air kecil. Maka ketika seorang sholat dan dia yakin dia telah buang angin, atau keluar madi ketika sholat, atau keluar wadi, ya, atau seorang wanita ketika sholat tahu-tahu keluar darah haid, maka batal sholatnya. Maka dia harus membatalkan sholatnya. Kalau dia buang angin, harus wudhu lagi. Siapapun dia, mau imam, mau makmum, baik sholat sendiri atau berjamaah, baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik ketika dia batalnya di awal atau menjelang salam. Sudah mau salam, buang angin gitu, batal sholat, ulangi dari awal. Ini kalau dia yakin. Berdasarkan hadis, ya, an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai' fi shalah faqala la yanfatilu atau la yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Muttafaqun alaih. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, sesungguhnya dia mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang dihayalkan atau dia dibisik-bisiki, dia seolah-olah mengalami, ya, sesuatu yang ada di perut dia, seakan-akan keluar atau tidak, ya, saya kentut atau tidak, ya. Dia seakan-akan ada sesuatu yang mengganggu di perutnya, seperti ada kayak mau keluar tapi ragu dia keluar atau belum, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanfaqid, jangan engkau keluar dari sholat. Artinya jangan engkau membatalkan sholat sampai engkau mendengar suara kentut, atau engkau mendapatkan bau, atau engkau mencium bau yang tidak baik, yaitu bau kentut. Tapi kalau dia cuma was-was, dia gak yakin, dia serba ragu, ini saya keluar apa tidak, ya. Pokoknya dua. Kalau nggak keluar suara dari duburnya atau ada bau, maka ketika seseorang telah mendengar suara atau telah mencium bau, kalau dia sholat sendiri, yang nyium dia aja. Tapi kalau sholat berjamaah, yang nyium berjamaah. Maka dia harus segera keluar membatalkan sholatnya. Kalau dia imam, ya jangan malu, dia langsung balik ke belakang, tarik yang berdiri di belakang dia, yang dia tahu ini bacaannya bagus atau paham masalah sholat, dia tarik untuk ke depan.
untuk melanjutkan sholat. Nah dia segera keluar untuk berwudu lagi. Ya, jangan sampai dia malu atau apa, gengsi betul, atau misalkan dia malas gitu, keluar malas jauh gitu buat wudunya, kayak di Istiqlal gimana, atau kayak di Masjidil Haram. Coba kalau pas sholat di depan Ka'bah kemudian buang angin, jauh kan buat wudunya. Mau ke tempat Zam-Zam dijagain sama askar. Ya nggak apa-apa, dia batalin sholat, kemudian dia cari tempat, kalau memang ada botol minuman, ya dia wudu di situ di agak sela-sela tempat Zam-Zam, ya wudu saja di situ, karena di situ memang ada tempat, ada space sedikit gitu. Kalau memang tidak boleh, ya sudah dia keluar untuk ke tempat wudu. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai berwudu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La sholata bi ghairi wudu." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah shadaqatan min ghulul wala sholat bi ghairi tuhur." Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari barang haram atau dari uang haram, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat tanpa berwudu. Maka ini harus kita perhatikan. Terus misalkan ada orang lupa dia ketika sholat, dia lupa, astagfirullahaladzim, kok saya belum wudu, atau dia tadi habis buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia hanya cuci tangan atau hanya cuci muka saja, kemudian dia langsung sholat. Pas sholat dia baru ingat, ya, kok aku baru ingat ya, aku belum wudu. Maka dia harus membatalkan sholatnya dan wudu lagi. Kenapa? Karena wudu itu perintah. Karena berwudu itu perintah. Kalau ada seseorang yang lupa ketika sholat, lupa dari satu perintah, maka dia harus mengulangi. Dalilnya kan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, berwudu. Nah ini perintah. Ketika dia lupa melaksanakan perintah di dalam sholat, maka dia harus membatalkan sholatnya dan berwudu. Tetapi berbeda jika dia melanggar atau melakukan larangan. Kalau dia lupa, ini perhatikan ini. Tadi kalau dia tidak melakukan perintah karena lupa ketika sholat, dia tidak melakukan perintah. Sebelum sholat kan kita diperintahkan apa? Berwudu kan? Kalau dia lupa, maka dia harus mengulangi sholatnya. Tapi kalau melanggar larangan, lupa, maka tidak batal sholatnya. Contoh, dia lagi sholat, kemudian ada orang bersin, hacing gitu, kemudian dia membalas, yarhamukallah. Nah, dia telah melakukan larangan kan?
Apa itu larangannya? Berbicara ketika salat. Tapi dia lupa. Lagi sholat ngomong, lupa dia. Ya Allah gitu. Atau dia nggak tahu hukumnya. Misalkan ada orang kafir baru masuk Islam, dia sholat berjamaah gitu. Kemudian ada orang baru datang, dia lagi sholat, sini gitu. Dia ngomong apa tadi? Sini gitu. Tapi dia nggak tahu hukumnya bahwa sholat itu nggak boleh bicara. Maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kalau dia lupa atau tidak tahu hukumnya. Perhatikan. Kalau dia tidak melakukan perintah, kemudian dia lupa di sholat, dia lupa tidak wudhu, maka sholatnya batal. Karena wudhu adalah perintah. Tapi kalau dia melakukan larangan atau meninggalkan larangan atau melanggar larangan karena lupa atau karena jahil, tidak tahu hukumnya, maka dia tidak batal. Dalilnya adalah kisah Muawiyah bin Abdul Hakam Al-Hakami As-Sulami. Ketika itu beliau, tadi yang kita bahas, beliau sedang sholat, ada seorang yang bersin, haji gitu. Kemudian dia mengatakan, ya rahmatullah. Kemudian orang-orang lihatin semua, yang kanan lihatin, yang kiri lihatin. Pas selesai sholat dia tanya sama teman-temannya, kenapa kalian ngeliatin saya tadi? Nah, kamu ngomong pas sholat gitu. Terus Rasulullah SAW bersabda apa? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamil bashar. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh dicampuri dengan ucapan-ucapan manusia. Tapi Rasulullah SAW menyuruh Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami enggak untuk mengulangi sholatnya? Ulangi sholat kamu. Nyuruh enggak? Enggak disuruh ngulang. Kenapa Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami tidak disuruh ngulang? Karena beliau tidak tahu hukumnya atau lupa. Oh iya, saya lagi sholat. Nggak boleh kita kalau lagi sholat menjawab salam, nggak boleh. Jawabnya pakai isyarat kan. Baik kita ketika jamaah atau ketika sendiri, ada orang salam, assalamualaikum, kita lagi sholat, gini aja ya. Atau di depan badan kita boleh begini atau begini. Jadi ada dua cara, bisa begini, bisa begini. Itu cara jawab salam. Jangan kita waalaikumsalam, jangan. Tapi karena dia lupa atau dia memang nggak tahu hukumnya, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau sengaja batal. Kalau sengaja ada orang sholat tarawih gitu, imamnya lagi baca, karena bacanya panjang, dia ngobrol sama temannya, ini gimana kabarnya? Sekarang mau kerja di mana? Sengaja dia ngobrol, batal sholatnya, harus diulang. Walaupun ngomongnya cuma sehuruf, sekata gitu. Karena tidak boleh ketika kita sholat itu berbicara. Dan ya Rasulullah SAW juga bersabda, at-tawafu sholatun. Tawaf itu sholat. Tetapi ketika tawaf, bedanya dengan sholat apa? Tawaf boleh bicara. Kita lagi tawaf ngobrol sama teman gitu. Gimana kabarnya? Lagi tawaf gitu. Ya nggak batal tawafnya. Tapi kalau sholat batal. Ya. Jadi ketika kita keluar hadas batal. Baik lupa atau sengaja. Baik sholat wajib atau sholat sunnah. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik pas masih di awal sholat atau pas mau salam, batal.
Tidak boleh gengsi, tidak boleh malu, tidak boleh males. Yang kedua, pembatal sholat. Tarku ruknin min al-arkani aw syartin min asy-syuruti 'amdan wa biduni 'udhrin. Meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat sengaja dan tanpa udhur. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Wa li amrihi liman ra'a fi dhahri qadamihi lam'atan an yu'ida al-wudu'a was salata. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Dalilnya adalah tentang seseorang yang tidak menegakkan rukun-rukun sholat, tidak menunaikan sholat dengan tumakninah. Dia tidak tumakninah. Dia meninggalkan satu rukun saja dari sholat. Apa salah satu rukun dari sholat? Tumakninah. Dia takbir, dia berdiri, dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah, dia rukuk, dia sujud. Kelihatannya dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian dia salam, kemudian tertib. Sudah dilakukan semua sama dia, cuma satu yang tidak dilakukan. Apa itu? Tumakninah. Kenapa tumakninah dia tidak melakukannya? Karena sholatnya itu cepat sekali. La yuqimu sulbahu wa la yuqimu sujudahu. Ya, dia tidak melakukan rukuk dengan benar-benar rukuk. Artinya tulang-tulangnya belum benar-benar lurus, dia sudah balik. Ya, coba tuh berdiri mas. Coba tuh rukuk belum lurus sudah balik lagi. Nah, itu nggak boleh begitu. Walaupun dia baca Subhana Rabbiyal Azim sambil gerak sambil Subhana Rabbiyal Azim. Coba, ayo. Bacanya sambil berdiri tadi, sambil turun dibaca, ayo. Nah, itu nggak sah begitu. Karena dia nggak tumakninah. Tumakninah itu artinya sampai benar-benar lurus hukumnya. Ayo, yang bagus. Baca Subhana Rabbiyal Azimnya kalau dia sudah tegak. Jangan pas sambil turun. Jangan kita baru mau turun udah baca. Jangan, bacanya pas sudah turun, pas sudah tegak. Ya, jazakallahu khair. Karena apa? Karena membaca satu rukun bukan pada tempatnya, atau membaca satu kewajiban bukan pada tempatnya, nggak sah salatnya. Kita pas berdiri itu kan belum rukuk. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya, ij'alu fil ruku', ya kan? Subhana rabbiyal azim. Jadikanlah di ruku kalian, di ruku. Ruku itu artinya sudah benar-benar kita menundukkan, membungkukkan badan kita lurus, itulah yang disebut dengan ruku. Maka ketika sudah lurus benar-benar, baru kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Minimal sekali, ya, minimal sekali. Nah, ini orang ini dia belum lurus udah bangun. Atau ketika sujud, mas, sujud mas, antum belum tenang, belum menyentuhkan seluruh anggota sujud ke tempat sujud, udah bangun lagi, ayo. Iya, itu belum disebut tumakninah. Dia sudah sujud belum? Sudah.
tapi tidak tumakninah. Tumakninah itu artinya apa sih? Tumakninah itu artinya tenang. Jadi tubuhnya itu benar-benar sudah sampai ke tempat sujud dan dia bisa membaca minimal Subhana Rabbiyal Azim. Ayo bareng-bareng. Nah, kalau ruku ya, Subhana Rabbiyal Azim. Ayo. Subhana Rabbiyal Azim. Jangan sampai dia baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Apa begitu? Subhana Rabbiyal Azim. Nah, jelas. Subhana Rabbiyal Azim. Ayo. Subhana Rabbiyal Azim. Pakai ain ya. Jangan pakai h. Subhana Rabbiyal Azim. Udah pakai h, pakai al. Salah. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Minimal sekali. Dan bacaannya harus benar. Subhana Rabbiyal Azim. Dan satu aja nggak apa-apa. Sami'allahu liman hamidah. Nggak apa-apa. Yang penting dia baca itu benar, tubuhnya sudah benar-benar rukuk. Tapi kalau dia sambil berdiri, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Ini mau sholat atau mau balapan? Kalau mau balapan pakai helm biar nggak jedor. Senang. Terus kalau sujud baca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Pakai ain. Subhana Rabbiyal A'la. Ayo bareng-bareng. Subhana Rabbiyal A'la. Subhan pakai ha. Subhana Rabbiyal A'la. Pakai ain. Ayo. Subhana Rabbiyal A'la. Jangan pakai hamzah. Subhana Rabbiyal A'la. A'la bukan a'la. 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 Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Itu ucapan itu harus wajib itu loh. Subhana Rabbiyal Azim wajib. Subhana Rabbiyal A'la wajib. Minimal 1 kali. Ada orang ya sholatnya itu kilat gitu. Ada paket-paketnya gitu. Ada sholat ekspres, ada sholat kilat, ada sholat kebut-kebutan. Gak benar itu sholat kok buat main-main. Ya. Terus misalkan ada orang baca lupa, baik lupa atau sengaja ya, tanpa ada uzur. Misalkan orang nggak baca Al-Fatihah, ditambahin di sini, ditambahin di sini, baik sengaja, lupa atau nggak tahu hukumnya, harus mengulangi sholat. Itu kalau rukun. Contoh orang nggak baca Al-Fatihah, lupa dia, sholat sendiri lupa, batal sholatnya, ulangi. Orang nggak rukuk, langsung sujud, lupa, batal sholatnya, ulangi. Itu kalau rukun, ulangi dari awal, ulangi dari awal. Nah, kalau wajib tidak, kalau wajib tidak diulangi, cuma sujud sahwi. Kemudian misalkan ada orang mengulangi bacaan atau mengulangi gerakan, mengulangi. Nah, misalkan ada orang baca Al-Fatihah 2 kali. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Al-Fatihah lagi. Soalnya sama nggak? Kalau sengaja batal. Tapi kalau lupa atau nggak tahu hukumnya sah. Tapi kalau mengulangi gerakan, ya, dia mengulangi gerakan habis rukuk,
bangun, rukuk lagi. Kalau dia sengaja batal, dia lupa juga batal. Itu kalau mengulangi gerakan. Kalau mengulangi ucapan, kalau sengaja batal. Tapi kalau lupa tidak. Paham ya? Ada orang mengulangi sujudnya sampai 3 kali. Harusnya kan sujud 2 kali. Dia sujud 3 kali, batal dia. Ada orang takbir 2 kali, Allahu Akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar. Kalau dia sengaja batal, tapi kalau dia lupa enggak. Atau tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat sholat. Syarat sholat apa? Menghadap kiblat. Ini syarat sah ya. Kalau syarat wajib kan muslim, baligh, berakal. Syarat wajib itu artinya orang sudah wajib sholat itu mulai kapan? Kalau syarat wajib apa artinya? Kapan seseorang itu sudah mulai wajib sholat? Itu namanya syarat wajib. Berarti kapan orang sudah mulai wajib sholat? Dia muslim. Kalau dia sudah muslim, wajib sholat. Kedua, baligh. 3, berakal. Ini syarat wajib sholat. Nah, syarat sah sholat apa? Menghadap kiblat. Kalau ada orang sholat sengaja dia nggak menghadap kiblat, gimana sholatnya? Batal. Sengaja dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia nggak sengaja, misalkan dia nggak tahu arah kiblat, tahu-tahu dia sudah berusaha mencari, pakai kompas misalkan, atau nggak ada kompas, dia hanya kira-kira saja. Oh, kira-kira kiblatnya sebelah sana. Kemudian dia sholat, tahu-tahu ternyata salah, harusnya ngadep sana. Nah, kalau dia memang lupa karena memang dia sudah berusaha, maka tidak batal sholatnya. Yang kedua apa? Menutup aurat. Kalau ada orang sengaja dia sholatnya tanpa ada udzur, tidak tutup aurat, misalkan dia sholatnya nggak pakai kerudung, wanita sholatnya nggak pakai mukena, nggak pakai jilbab khimar gitu, sengaja dia, maka batal sholatnya. Kemudian ketiga apa? Bersuci. Syarat sah sholat bersuci. Tadi menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci. Kalau dia sengaja nggak wudu, maka batal atau tidak sah sholatnya. Yang keempat apa? Syarat sah sholat, tempatnya suci, pakaiannya suci. Dia bersuci, tempatnya juga suci, pakaiannya juga suci. Terus yang kelima apa? Sudah masuk waktu. Harus sudah masuk waktu dia sholat. Kalau dia sholat belum masuk waktu, sengaja dia belum masuk waktu zuhur, udah sholat zuhur, nggak sah sholatnya. Tapi kalau dia misalkan belum melihat jam, tapi dia cuma melihat matahari, terus dia beristihad atau dia merasa atau mengira ini udah masuk waktu ini, kemudian dia sholat, ya, karena dia memang tidak tahu, ya kan. Kemudian setelah sholat baru dia ingat, kok ini belum masuk waktu ya, kok baru azan. Nah, kalau dia tidak berusaha dulu, maka dia harus mengulangi sholatnya. Ini kalau sengaja ya, sengaja nggak menghadap kiblat, sengaja nggak menutup aurat, sengaja belum masuk waktu, sengaja tidak memakai pakaian yang suci, sengaja belum berwudu, sengaja tempatnya tidak suci, maka batal semua sholat. Tapi
kalau dia ada uzur. Contoh, salah satu rukun sholat kan berdiri, atau salah satu rukun sholat kan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Misalkan mulutnya lagi di apa? Lagi di operasi, lidahnya sakit, kemudian dia mulutnya sedang terluka, dijahit atau nggak bisa gerak mulutnya. Misalkan ada orang lagi dioperasi gitu ya, setelah operasi dia masih sakit, belum bisa bergerak, tapi dia sudah sadar, mulutnya belum bisa gerak, dia nggak bisa Allahu Akbar tuh nggak bisa, ya cukup dalam hati, karena ada udzur nih. Kalau ada udzur, sesuatu yang rukun itu bisa jatuh. Contoh lagi berdiri. Berdiri itu termasuk rukun sholat. Kalau ada orang nggak mampu berdiri karena misalkan kakinya sakit atau badannya lemah tidak kuat berdiri, atau dia di pesawat terbang berdiri nggak boleh sama petugas, atau dia berada di atas kapal yang kecil terombang-ambing di laut, sudah masuk waktu sholat, dia mau sholat nggak bisa berdiri, ada uzur, maka tidak masalah sholat sambil duduk. Ini kalau ada uzur. Atau ketika dia ada uzur, dia orang di penjara, diikat tangannya di penjara misalkan, sudah masuk waktu sholat, otomatis dia nggak bisa wudu kan? Gimana mau wudu orang ditahan atau ditawan oleh penjahat gitu? Dia tangannya diborgol, diikat, kemudian dia didudukin, tidak boleh berdiri. Sudah masuk waktu sholat, ya sudah, dia sholat tanpa wudu nggak masalah. Tanpa wudu nggak masalah, karena dia ada uzur. Atau misalkan dia disekap di kamar mandi atau di WC, nggak bisa keluar, sedangkan sudah masuk waktu sholat. Terus dia di situ disekapnya seharian, nggak boleh keluar. Ya sudah, sholat di dalam WC, walaupun tempatnya kotor, najis. Ini karena ada uzur. Mungkin antum nggak pernah mengalami hal itu. Tapi coba antum lihat di penjara sono, atau di zaman dulu, atau di sel-sel ya, atau di tempat-tempat penyiksaan, alhamdulillah ya, Rasulullah SAW, itu mereka tidak bisa menunaikan sholat dengan sebagaimana mestinya. Atau orang ya, pokoknya dia dalam keadaan terpaksa, akhirnya dia tidak bisa menunaikan sholat dengan sebagaimana mestinya, maka sholatnya sah-sah saja karena ada uzur. Dan ini mana kalau ada orang ketika tidak terpenuhi syaratnya maka sholatnya batal kalau dia sengaja melakukannya, yaitu dalil tentang seseorang yang Nabi SAW melihat di tumit seseorang itu ada bulatan sebesar uang receh, uang gopean itu, tidak terkena basuhan air. Beliau SAW menyuruh untuk mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena ini dia belum masuk waktu sholat. Nabi SAW melihat bahwa orang ini kakinya masih kering. Maka kita ketika berwudu hendaknya harus benar-benar memastikan seluruh kulit dari kaki kita, depan, belakang, bawah, itu harus kena air. Makanya jangan hanya di
guyur atau jangan hanya dideketin ke keran, tapi benar-benar kita meratakan air itu benar-benar supaya menyentuh kulit gitu, supaya benar-benar yakin semua bagian dari kaki kita, atas, bawah, belakang, tumit itu, kebanyakan tumit itu yang kelewat. Jangan kita menyepelekan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Celaka, ya celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena basuhan wudu akan terkena api neraka. Bayangkan loh, cuma segini. Itu kalau nggak kena air, sengaja dia nggak membasuhnya dengan benar, itu menjadi sebab terkena siksa api neraka. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Makan, minum ketika dia sholat sengaja. Qala Ibnu Mundir, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw shariba bi shalatil fardhi 'amidan anna 'alaihi al-i'adah. Wa kadza fi shalatit tatawwu' 'inda al-jumhur li anna ma abtala al-fardha yubtilu tatawwu'. Ibnu Mundir menukil kesepakatan ulama, kesepakatan ahlul ilmi bahwa barang siapa yang makan minum ya dengan sengaja, maka dia harus mengulangi sholatnya. Begitu juga sholat wajib dan sholat sunnah sama. Misalkan dia lapar gitu, lapar, di sakunya ada kurma gitu, dia lapar banget, imamnya bacanya lama gitu, akhirnya dia makan, batal sholatnya, ya sengaja dia makan. Tapi apakah mungkin orang lagi sholat lupa makan gitu? Wallahu a'lam, lagi sholat dia lupa, ada selilit nyangkut di sini, dia ambil, masukin lagi makan, ya batal sholatnya karena dia sudah makan gitu. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan selilitannya jangan dikeluarin gitu, selilitannya di dalam, terus kita nggak sengaja apa namanya, musim-musim pakai lidah gini-gini, terus jatuh, ya nggak apa-apa kali, karena itu bukan makan, itu hanya ya apa ya, sisa dari makanan yang entah kita bermaksud makan atau tidak, intinya dia masuk ke tenggorokan kita, itu tidak membatalkan sholat. Makan yang di sini itu artinya makan memasukkan dari luar ke dalam mulut gitu. Kalau sudah di dalam mulut ya nggak masalah. Karena kadang-kadang kita juga menelan ludah gitu ya, atau kita kadang-kadang ya memasukkan ya udara, kita kadang-kadang menghirup udara, itu nggak masalah karena dia sudah di dalam mulut kita. Kalau dia lupa, misalkan benar-benar lupa gitu, dia lupa karena saking misalkan dia hausnya atau laparnya, dia minum gitu, misalkan dia lupa pas dia lagi sholat, ya maka nggak batal. Sebagaimana orang yang puasa, ketika dia lupa, dia nggak batal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nasiya, ya, man nasiya fa'akala aw syariba fi siyamihi falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang ketika dia puasa lupa, kemudian dia makan atau minum lupa, maka lanjutkanlah puasanya, karena itu adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahatis shalah. Berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat untuk sholat. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi sholati
yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jaddihi fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin wa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dari Zaid bin Arqam beliau berkata, dahulu kami ketika belum dilarang berbicara ketika sholat, kami saling berbicara ngobrol ketika sholat. Temannya ngobrol sama yang di sampingnya. Kemudian turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan qanitin, dengan khusyuk, diam, tidak berbicara. Maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang berbicara tanpa maslahah. Ingat, berbicara tanpa maslahah. Tapi kalau ada masalahnya gimana? Ada masalahnya gimana? Ya. Kalau ada masalahnya, contoh mengingatkan imam atau menegur imam ketika dia salah gerakan. Misalkan imamnya belum rukuk, dia langsung sujud. Pas dia mau turun, mau sujud, kita ingatkan subhanallah. Atau dia misalkan ketika rakaat kedua sholat duhur atau sholat isya, pas rakaat kedua dia nggak tahiyat, pas dia, tapi kan kita nggak tahu dia berdiri apa enggak gitu ya. Pas dia mau berdiri, dia sudah Allahu Akbar, misalkan Allahu Akbar, tapi dia belum tegak, kita sudah bangun, kita ngelihat imam lagi berdiri, nggak duduk tahiyat, kita bilang subhanallah. Nah kalau imamnya belum berdiri, masih sedang beranjak mau berdiri, maka imamnya kalau dia paham, duduk lagi untuk tahiyat. Tapi kalau imamnya sudah berdiri, sudah sedekap, terusin. Makmumnya nggak usah ngotot, subhanallah, subhanallah, nggak usah ngotot. Karena imamnya sudah berdiri. Kecuali imamnya masih baru bangun, Allahu Akbar, tapi sudah takbir. Atau makmumnya merasa gerakan berdiri kan kerasa, ya kan? Kemudian makmum yang belakang dia pas imamnya sudah Allahu Akbar, tapi belum tegak. Makmumnya bangun dari sujud, melihat imamnya sedang mau berdiri, dia langsung bilang subhanallah. Nah kalau belum tegak, imamnya duduk lagi. Tapi kalau imamnya sudah tegak, makmumnya nggak boleh ngulang-ulang subhanallah, 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 nggak usah, ikut aja langsung berdiri. Nah nanti imamnya juga harus tahu, ini nanti saya nggak tahiyat awal nih. Maka nanti sebelum salat dia harus sujud sahwi, yaitu 2 kali sebelum salat, sujud 2 kali. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahu Akbar, rabbil duduk lagi, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi harus begitu. Kalau dia tidak sujud sahwi, makmumnya ingetin sujud. Kalau imamnya nanya, kenapa imam? Jenengan nggak nanya awal. Emang iya? Iya. Ya udah, sujud lagi. Allah sujud. Kamu sujud. Hah? Lil maslahah. Lil maslahah. Ada maslahatnya. Dalilnya adalah kisah Rasulullah SAW ketika lupa sholat asar. Rasulullah SAW lupa 5 kali ketika sholat. Lupa 5 kali. Karena beliau manusia biasa, lupa wajar. Tapi lupanya beliau hanya dalam masalah yang ibadah. Kalau masalah-masalah yang akidah atau masalah-masalah yang sangat-sangat doruri, ya, beliau tidak mungkin lupa. Beliau pernah lupa sholat asar 2 rakaat salam. Kemudian ada seorang sahabat namanya Dzul Yadain. Kenapa dijuluki Dzul Yadain? Karena tangannya
salah satunya atau kedua-duanya itu panjang banget. Dzulyadain ini sholat di belakang Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan setelah salam, Rasulullah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulyadain bilang, ya Rasulullah, aku siratis sholat. Ngomong dia Pak. Beliau enggak subhanallah enggak, tapi ngomong, ya Rasulullah, apakah sholat itu dikosor? Rasulullah jawab, ahaqqan ma yaqulu Dzul Khuwaisirah, la ma qusiratis sholat. Tidak, sholat tidak dikosor. Ya Rasulullah, engkau lupa. Kemudian Rasulullah SAW tanya sama Abu Bakar sama Umar, ahaqqan ma yaqulu Dzulyadain, apa benar yang diucapkan Dzulyadain? Ya Rasulullah, engkau lupa. Akhirnya Rasulullah bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Sahabat juga ikut lagi. Yang 2 rakaat tadi gimana? Tetap dihitung, nyambung. Padahal tadi sudah ngobrol kan? Lil maslahah. Lil maslahah. Ini kalau memang ada masalah. Misalkan lagi ada orang imamnya lupa gitu, tidak sujud, tidak tahiyat awal. Kemudian makmumnya sudah ngingetin subhanallah, tapi dia belum berdiri, baru mau berdiri, sudah takbir Allahu Akbar, baru mau berdiri. Imamnya nggak paham, subhanallah nggak paham. Makmumnya bilang usjud. Usjud artinya apa? Sujudlah wahai imam. Artinya begitu, usjud. Atau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, sujud. Sujud air. Sujud om gitu. Jangan ditambahin om, sujud aja. Kan sujud itu ada dalam Al-Quran. Usjud itu ada dalam Al-Quran, ya kan? Dalam surat apa? Al-A'la. Kalla la illam yantahi nasma'an bin nasiyatin kadibatin khatiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Usjud, kita bilang aja soalnya usjud. Imamnya harusnya paham. Oh iya. Atau uq'ud. Kalau usjud kan sujud, tarik sujud lagi jangan ya. Uq'ud artinya duduk. Uq'ud itu artinya duduk. Jadi makmumnya ini sudah ngomong subhanallah, tapi imamnya nggak paham, dia tetap bangun. Kita bilang uq'ud itu artinya apa? Duduk apa? Tahiyat. Kalau memang imamnya nggak tahu juga, nggak tahu bahasa Arab imamnya, aku nggak tahu maksudnya. Tahiyah, bilang ya tahiyah. Ini untuk masalah, gitu ya. Untuk masalah. Atau misalkan imamnya atau orang lagi sholatnya di pinggir laut. Ada nggak orang sholat di pinggir laut? Ya ada lah. Atau di pinggir kolam, dia lagi sholat di pinggir kolam, jagain anaknya. Anaknya mau ke kolam, dia teriak, ihdar, hati-hati gitu. Kalau memang dia anaknya juga nekat, anaknya sudah mau nyemplung ke kolam, ya sudah Pak, tadi dia sholatnya, selamatin dulu anaknya. Jangan dia terusin anaknya tenggelam. Jadi kalau memang ada darurat, kita boleh membatalkan sholat. Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam, atau kita membunuh binatang yang berbahaya. Itu kalau ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, ya nggak boleh ngomong. Tapi ucapannya pun ucapan yang ada ayatnya. Usjud, urku', ya, rukuklah, sujudlah. Atau misalkan ada suami baru pulang kerja, pintu nggak dikunci, terus istrinya lagi sholat,
istrinya lagi sholat, dia lagi baca surat, kemudian suaminya ngetok-ngetok, kemudian istrinya kan itu nggak dikunci, suaminya ngetok-ngetok terus nggak mau buka, maunya dibukain istrinya gitu. Istrinya lagi sholat, ada beberapa opsi. Pertama opsinya dia jalan bukain, yang kedua salah bacanya dikerasin. Nah yang ketiga ini yang darurat, yang memang masalah udkhuluha bisalam. Itu ada dalam Al-Quran kan? Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Surat Qaf. Masuklah dengan selamat. Maksudnya gitu. Baik suamiku masuk aja gitu. Udkhuluha bisalam. Soalnya suaminya manja gitu, maunya dibukain istri. Istrinya lagi sholat, istrinya malas jalan, dia nggak ngerasain bacaan sholat juga. Ya udah kencengin aja, udkhuluha bisalam, masuk aja mas gitu. Tapi pakai bacaan Al-Quran, udkhuluha bisalam, masuklah dengan selamat. Tapi untuk hati-hatinya ya sudah, dia jalan aja, istrinya jalan, tak berapa langkah, jalannya ini ya, menyamping ya, buka. Jangan ngomong, iya ntar mas, jangan ngomong, batal soalnya. Kemudian yang kelima, tertawa. Tertawa ini terbahak-bahak ya. Kalau senyum tidak membatalkan sholat. Misalkan ada antum misalkan melihat orang sholat pakai kaosnya lucu gitu, kita senyum, asal jangan ketawa, nggak batal sholatnya. Tapi kalau sampai ngakak, tertawa, terbahak-bahak, keluar suara, batal sholatnya. Misalkan ada orang lagi sholat kentut, sampingnya ketawa ngakak, batal dia. Tapi kalau cuma senyum, nggak batal. Kalau cuma gitu, kan kadang-kadang gitu ada orang kentut kencang gitu ke sholat, semasjid ketawa, batal semua tuh. Tapi kalau cuma senyum, dia nahan, dia dalam hati ketawa gitu, tapi dia gini, itu nggak batal. Ya ditahan lah bu, masa pas sholat nggak boleh ditahan? Tahan. Jangan sampai dia batal tuh sholat. Dalilnya mana kalau senyum? Dalilnya senyum itu nggak membatalkan. Rasulullah SAW pernah, ya, para sahabat itu sedang sholat, beliau membuka tirai. Beliau kan nggak bisa bangun saat itu, sakit parah. Beliau membuka tirai rumah beliau. Rumah beliau kan rumah Aisyah itu di samping masjid. Persis jaraknya 1 meter. Jadi ini rumah Rasulullah, ini Masjid Nabawi 1 meter aja jaraknya. Rasulullah SAW membuka tirai hordeng. Kemudian para sahabat kan tahu, karena Masjid Nabawi zaman dulu nggak ada kaca jendelanya. Ya belum kanan kirinya terbuka gitu, nggak ada seperti sekarang yang sudah masya Allah bagus banget. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Sahabat juga tersenyum, senyum semua sahabat, senang gitu. Itu nggak batal sholat. Tapi kalau sampai tertawa ngakak, terbahak-bahak, entah sebabnya apa dia tertawa, pokoknya batal. Tapi wudunya batal nggak? Nggak batal wudunya. Pokoknya dia ulangi aja sholatnya, nggak usah wudu lagi nggak apa-apa. Tapi dia batal tuh sholatnya. Otomatis ulangi lagi, takbir lagi dari awal. Allahu Akbar. Udah jangan ketawa lagi, batal lagi. Kenapa? Iya. Karena ketawa itu ungkapan atau ekspresi seseorang ketika dia mengungkapkan kelucuannya itu, ada ekspresi lucu dari sesuatu, dia mengekspresinya dengan tertawa, mengeluarkan suara. Nah, suara yang keluar dari dia itu yang membatalkan sholat. Kemudian yang keenam,
Pembatal sholat adalah mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbi al aswadi baina yadayyi al musalli duna mawdi'i sujudi. Lewatnya wanita yang baligh, yang haid, yang baligh atau himar atau himar itu keledai, lewat di depan kita di tempat sujud kita, atau guguk hitam, dog black gitu ya, di depan orang yang sholat tanpa ada sutroh dia. Makanya kalau sholat pakai sutroh. Kita sholat ini sutroh. Nah, kalau sholatnya di antara kita dan sutroh, nah yang lewat wanita balik, kalau wanita kecil enggak, wanita yang belum balik, misalkan dia lewat di depan kita, enggak batal. Tapi kalau wanita balik, wanita sudah balik, walaupun dia masih kecil, umur 15 tapi sudah balik, lewat di depan kita, batal. Anak kita misalkan, batal sholat kita, karena dia sudah balik. Kalau lewatnya di antara kita dan sutro, dia lewat. Tapi kalau lewatnya di sini, nggak masalah. Atau keledai, atau black dog. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirat rajul. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhirat rajul, fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad." Ya, hadis tentang sutroh ya, hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat, maka dia harus menutupi antara dia dengan jarak dia tempat sujud itu dibatasi dengan sutro. Misalkan punggung orang, ya kita sholat di belakang punggung orang gitu, maka itulah sebagai sutro. Kalau tidak ada pembatas antara kita dengan tempat sujud kita sutro, kemudian ada yang lewat yaitu himar wanita dan dog black, maka kita batal sholatnya, terputus sholat kita. Kenapa wanita? Wallahu alam, karena ketika wanita itu sudah baligh, ya, ketika dia lewat, hikmahnya adalah karena nanti kita akan terfitnah dengan wanita itu, kita tidak khusyuk, kita jadi ya melihat wanita itu misalkan, atau kita jadi berpikiran yang aneh-aneh karena kita melihat wanita itu. Terus kenapa keledai? Ya karena keledai dan black dog itu adalah setan. Ya, keledai dan black dog itu adalah setan. Maka wajib kita ketika sholat itu ada sutroh, ada pembatas. Nah, imam wajib, sholat munfarid wajib. Tapi kalau makmum, ya makmumnya itu ya sutrohnya ya imam. Ya, jadi itulah pembatal-pembatal sholat yang sebenarnya tadi saya tambahkan yang pas kita membahas itu, contoh-contohnya, rincian-rinciannya, ya dia membatalkan sholat. Adapun misalkan ada orang sholat ya, dia pakai sorban, kemudian kain lebihan sorbannya, misalkan sorbannya sampai sini, itu menutupi sujudnya, itu nggak batal, nggak masalah. Atau sholat pakai apa? Nggak pakai peci, rambutnya nutupi, kemudian dia sujud kena rambutnya, nggak masalah, nggak batal sholat. Atau misalkan sholat karpetnya tebel banget gitu, nggak masalah,
Tidak ada permasalahan. Yang penting tadi rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, wajib-wajibnya terpenuhi, itu nggak batal. Adapun kalau sunnah-sunnahnya nggak terpenuhi, nggak batal juga. Ya, sunnah-sunnahnya nggak terpenuhi, misalkan dia nggak baca doa iftitah, sah nggak sholatnya? Sah. Dia nggak baca surat selain Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kalau dia terus-menerus nggak mau baca itu, nggak mau baca suratnya, ya berarti dia telah meninggalkan sunnah dan dia patut diperingatkan. Kenapa kamu nggak pernah baca surat? Terus sholatnya orang yang isbal. Nah, nanti kita bahas pas kesalahan-kesalahan sholat. Sholatnya orang yang isbal, sholatnya pakai baju yang ketat, sholat sambil banyak gerakan, itu nanti masuknya ke kesalahan-kesalahan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan, masih ada waktu dikit. Ya, pakai mic, ada mic ya. Apa mas? Siapa? Lupa saya nama tuh. Andika Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan menghadap kiblat, Ustaz. Jadi menghadap kiblat. Jadi sekarang di musola dekat rumah itu sholatnya lurus, ngikutin bangunan. Sekitar 3 bulan lalu dari Dewan Masjid Indonesia datang mengkoreksi belok, jadi belok ke 45 derajat kira-kira ke sana. Nah itu saya tanya DKM cenderungnya lurus, yang mau ngikutin. Sikap saya gimana ya, nanti ikutin tetap lurus itu atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, wa innama tuwallu fawallu wujuhakum kibalal masjidil haram. Kibal itu artinya arah jihad. Ya, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Kalau memang masjidnya sudah lurus, ternyata dicek oleh Dewan Masjid Indonesia kurang belok gitu. Kalau sejauh yang saya dengar dari fatwa para ulama, Syekh Syekh Khoslan misalkan, atau Syekh yang lainnya, Ibrahim Ar-Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili, tetap kita lurus. Kenapa? Karena yang Allah perintahkan itu menghadap, bukan persis 100%. Saya tanya mas, itu yang pakai alat ukur, kompas dan sebagainya, yakin nggak 100% tarik garis Ka'bah 100%? Yakin nggak? Nggak bakalan yakin. Tahu dari mana 100%? Nggak belok dikit 5 cm, nggak belok dikit 10 meter, yakin itu? Itu yang pertama mas. Sama-sama sekarang ini Indonesia itu di sebelah mananya Arab sih? Timur, ya kan? Timur kan? Yang Allah perintahkan adalah fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arah. Karena kita bukan di depan Ka'bah. Jadi yang lebih maslahat dan lebih menenangkan, yang penting masjid itu sudah menghadap ke arah barat. Kecuali arahnya ke selatan, baru tuh harus pindah nih. Selama dia masih barat, itu arah kiblat kita ke arah barat. Itu pertama. Yang kedua, kalau dimiringkan nanti malah jadi amburadul soalnya. Coba Pak Haji, sekarang kita miring ke sono, kira-kira gimana nih?
justru nanti akan membuat ketidakberaturan. Karena apa? Masjid itu ya, walaupun misalkan agak kurang lurus ke arah Ka'bah, ya siapa yang memastikan? Dewan Masjid Indonesia pun itu kan cuma pakai alat. Apakah dia memastikan 100% ini pasti lurus banget ke kiblat gitu, Ka'bah gitu? Enggak bakalan memastikan dia. Cuman dia takribi itu artinya ya kira-kira kurang dikit itu nggak masalah. Kurang dikit itu nggak masalah. Yang harus benar-benar ke arah Ka'bah itu adalah orang-orang yang di depan Ka'bah. Nggak boleh Ka'bahnya di sini dia ke sono, nggak boleh. Atau ke sono, harus ke sini. Tapi kalau kita di Indonesia, kalau belok dikit ke sini nggak masalah, yang penting ke arah gitu. Jadi menurut yang saya baca dan saya dengar dari fatwa ulama, nggak usah dirubah. Yang penting kita Indonesia sudah di timur Saudi Arabia dan kita sudah ke arah barat. Ya, demikian. Nanti kalau misalkan jenengan ingin dalilnya lagi ya, saya nanti insya Allah akan share videonya ke antum, tapi video bahasa Arab ya, sama tulisan. Bisa bahasa Arab kan? Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum, wafikum barakallahu. Bagaimana cara menjamak sholat dengan jamak takhir? Ya, jamak takhir itu artinya dua sholat Zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar. Ya dikerjakan apa dulu? Zuhur dulu. Kalau kita safar berarti 2 rakaat. Zuhur dulu 2 rakaat. Kemudian kita zikir dulu. Kita nggak usah kayak orang-orang. Orang-orang kan kadang-kadang nggak zikir langsung berdiri gitu ya. Zikir dulu. Nggak harus kita langsung berdiri, nggak harus. Zikir dulu subhanallah sampai selesai, baru kita sama teman atau sama keluarga jamak. Atau misalkan kita kan kalau di rest area biasanya kita ikut jamaah kan. Jangan bikin jamaah sendiri, nanti malah kecuali memang dia udah selesai, nggak ada lagi jamaah, ya udah kita jamaah aja sama keluarga. Tapi kalau di situ sedang ada sholat, ikut aja sholat dulu. Nah, setelah itu berzikir dulu sampai selesai kursi. Usahakan berzikir itu sampai kursi ya. Kemudian kita mengajak keluarga kita, ayo kita jamaah. Nggak masalah, jadi nggak harus langsung bangun, itu keliru. Kalau harus, boleh saja langsung bangun boleh, tapi nggak harus. Kita zikir dulu nggak masalah. Zikir dulu sampai selesai tenang, baru kita jamak. Kalau maghrib sama isya, ya berarti dikerjakan di waktu isya. Yang dikerjakan maghrib dulu. Kecuali antum ke rest area atau antum misalkan belum sholat apa? Belum sholat maghrib, dia sholat isya. Antum mau jamaah, ikuti aja jamaah. Tapi pas rakaat ketiga antum jangan ikut bangun. Rakaat ketiga antum duduk. Nunggu imam. Imamnya nanti duduk tahiyat akhir, dia keempat, kita kemudian 3. Imamnya salam, kita salam. Jangan kita ikut bangun. Kalau kita ikut bangun nanti malah isya dulu berarti kita. Jangan isya dulu, kan kita belum sholat maghrib dulu. Kita sholat maghrib dulu, tapi pas kita rakaat ketiga jangan bangun, kita duduk tahiyat. Tapi salamnya nunggu imam. Gitu. Karena apa? Karena nggak boleh kita mengerjakan sholat setelahnya padahal yang sebelumnya belum. Kita maghrib dulu, kan belum maghrib kita. Tapi kita ingin dapat pahala berjamaah.
27 derajat. Maka kita ikut sholat, walaupun dia sholat isya, nggak apa-apa kita sholat maghrib. Sholat beda niat boleh nggak? Boleh sholat beda niat. Boleh sholat beda niat. Imamnya niat isya, kita niat maghrib, nggak masalah. Jadi begitu Bu, atau Pak, jamak takhir. Jangan dikerjakan di waktu asar dulu, enggak, duhur dulu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan waktunya. Duhur sama asar apa dulu? Duhur dulu. Berarti yang dikerjakan walaupun di waktu asar yang dikerjakan duhur dulu baru asar. Kalau mau menjamak tidak harus langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung bangun sholat. Nggak usah, dikir aja dulu baru kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering bila mengerjakan sholat sunnah yang menjadi sutra jamaah yang duduk pindah tempat ke depannya. Apakah boleh kita melangkah untuk mendekatinya? Ya, kalau kita tahu nggak ada orang lewat, nggak usah maju. Misalkan kita di pinggir, aman kan posisi kita? Tapi kalau kita di tengah, orang yang duduk di depan kita berdiri bangun, kosong kan? Nah di sini banyak orang nih, alangkah baiknya kita maju. Tapi kalau kita di pinggir atau di depan kita udah kosong, nggak ada orang lagi, nggak usah maju. Lihat kondisi di sekeliling kita, gitu. Tidak wajib maju. Wajibnya kan sutro. Oh kalau udah ada sutro, sutronya hilang gitu. Sutronya pindah gitu. Ya sudah. Atau alangkah baiknya orang yang tadi pindah ngambilin sutro. Ini bagus nih, orang pinter berarti. Peduli dengan saudaranya, ini saudaraku nggak ada sutro, kasih. Begitu juga ya kalau kita melihat ada orang sholat nggak pakai sutro, nggak apa-apa, kita ambilin aja, kasih mandi. Tapi jangan lewat di depan dia, kasih lewat pinggir. Nah, dan Bismillah. Jika gerakan sholat lupa, kurang atau lebih, apakah sholatnya batal? Iya, kalau rukun harus harus diulang tambah. Kalau dia ingatnya pas masih sholat, tambah pas masih sholat. Tapi kalau dia ingatnya pas sudah selesai sholat, cukup ditambah rokaat yang tadi dia lupa tuh yang kurang berapa. Kalau rukun kalau wajib nggak perlu, cukup sujud sahwi kalau dia masih sholat. Kalau dia udah selesai sholat, nggak ingat juga, maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau rukun, mau lupa, mau sengaja, mau dia nggak paham hukumnya, kalau rukun harus dikerjakan ulang. Rokaat itu saja ya, rokaat itu saja. Seperti sujudnya ragu, apakah atau 2 kali apa yang harus dilakukan? Ya, kalau ragu berarti sujudnya itu sebelum salam. Sujud sahwi Bu, sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam nanti ibu sujud 2 kali. Subhanallah, subhanallah, bangun, Rabbi, duduk sujud lagi, subhanallah, bangun, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Saat sholat 2 rakaat, apakah benar di tasyahud akhir tapi duduknya seperti tasyahud awal? Iya, ini riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Karena duduk yang 2 rakaat itu iftirash. Kalau duduk yang tahiyat akhir, tawarruk. Sedangkan dia kan 2 rakaat seperti tasyahud awal, maka dia iftirash. Tapi kalau dia
seperti Imam Syafi'i misalkan, karena ini tasyahud akhir, dia nggak bangun lagi karena ini mau salam, duduk mau salam. Karena duduk mau salam itu enaknya tawarruk, maka dia tawarruk, nggak masalah. Jadi kalau masalah seperti ini kita saling toleran. Mau yang iftirash, monggo, yang tawarruk monggo. Apakah darah yang keluar dari tubuh, dari luka dapat membatalkan sholat? Tidak. Darah yang keluar dari luka tubuh ya, bukan darah haid ya, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena dulu para sahabat pernah dalam kondisi perang, mereka terluka ibu, tangannya, badannya itu terluka. Dan zaman dulu kan nggak ada betadin, nggak ada kayak perban-perban begitu. Mereka cuma di buburi obat atau minyak zaitun, tapi darahnya masih keluar dan mereka tetap sholat. Nggak masalah ini. Bapak-bapak, apakah wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam selesai membaca Al-Fatihah saat menjadi makmum? Ya, ibu-ibu, dan ini yang afdol ya. Ibu kalau rakaat pertama dan kedua dengerin imam aja bu, dengerin imam saja. Kalau rakaat ketiga dan keempat, ibu wajib baca. Kenapa? Karena kalau rakaat ke-1 dan kedua kan imam sudah baca. Kalau bacaannya benar, dari mulai Bismillah sampai waladhdallin benar, qiraatul makmum, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Artinya imam sudah baca itu mencukupi makmum, dan itu kalau makmumnya dengar. Kalau imamnya sholat maghrib, mic-nya mati, nggak pakai mic, ibu di belakang nggak dengar mana imam bacanya. Nah, ibu baca karena ibu nggak dengar. Tapi kalau ibu dengar, imamnya baca, bacaannya benar, udah ibu diam aja dengerin. Karena Allah Taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Dan jika dibacakan Al-Quran maka diamlah. Jadi lebih baik ibu pas rakaat ke-1 dan kedua diam mendengarkan imam. Kalau rakaat ketiga maghrib atau rakaat ke-3 dan 4 isya, maka baca. Tapi misalkan imam setelah Al-Fatihah kok ada waktu diam dia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia diam lama. Ibu baca enggak apa-apa. Kalau dia diam lama, karena imamnya diam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Enggak apa-apa bacaannya yang standar biasa. Walaupun dia tidak dipanjang-panjangkan mad alif sukun 6 harokat, enggak. Tajwidnya diterapkan. Yang penting iqamatul huruf. Kalau kita ya bacaannya ketika ingin agak cepat, yang penting iqamatul huruf atas bebas. Iqamatul huruf itu artinya yang penting hurufnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau imamnya sudah baca, ya kalau baca surat, kalau kita sudah baca dari tadi, terusin nggak apa-apa. Nanti kita bisa mendengarkan imam. Tapi kalau imamnya habis baca, habis waladdallin, amin, langsung baca lagi, udah ibu dengerin aja. Kadang-kadang kan imam ada yang memang memberi waktu kan, dia imamnya berdirinya lama. Ada tuh di daerah Cibitung, di Masjid Al-Fajar namanya. Jadi setelah Fatihah itu imamnya lama, ada kali 2 menit. Itu bisa buat baca Al-Fatihah tuh. Ya. Tapi kalau imamnya juga buru-buru, ya habis baca itu dia langsung. Dan karena apa Ibu? Kita Rasulullah SAW kan tidak menyuruh makmum itu baca Al-Fatihah. Tapi Rasulullah cuma menyuruh la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tetapi para
ulama menjelaskannya gimana? Kalau dia sebagai makmum, ya bacaan imam itulah mewakili bacaan makmum. Nah ini yang penting ibu atau bapak-bapak. Kalau imamnya bacaannya salah-salah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itu kan salah. Nah ibu baca aja udah, baca, bapak-bapak baca Fatihah, karena bacaan imamnya salah. Tapi ibu tahu nggak bacaan imamnya salah? Belajar tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat masjid tempat kami tinggal setiap selesai adzan maghrib langsung iqamah tanpa jeda waktu untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Apakah ini termasuk menilai sunnah? Iya, termasuk menilai sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna bainal adzanaini salatun. Sesungguhnya di antara dua adzan, adzan dan iqamah, itu ada salat sunnah. Artinya kasih waktulah buat makmum. Ada yang lagi BAB, ada yang lagi BAK, ada yang lagi baru selesai makan. Kasih waktu buat wudu, buat pakai baju. Ya kalau yang sudah di masjid, dia begitu ada langsung qomat, nggak ketinggalan. Tapi kalau yang masih di rumah, baru bangun tidur pucat-pucat, langsung qomat. Akhirnya dia buru-buru, ngos-ngosan ke masjid. Kasih waktu lah, jangan egois jadi imam. Ya walaupun sekali-kali, nggak apa-apa sekali-kali. Misalkan hujan, atau misalkan imamnya ada acara, atau misalkan ada kematian gitu, ya. Atau ada misalkan sholat jenazah, ini buru-buru soalnya keburu isya. Kalau sholat sunnah, kalau ada jeda waktu lama, khawatir nanti sampai isya dia mau ngubur jenazah, ya nggak apa-apa sekali-kali. Tapi ini tiap hari ya? Tiap hari apa enggak nih? Kalau tiap hari ya menyelisih sunnah. Dua, mana yang sesuai sunnah di saat rukuk kita melihat tempat sujud atau melihat kaki? Apa yang lihat kaki? Emang nggak bisa lihat kaki di waktu yang lain apa? Emang kakinya bagus banget apa dilihatin? Yang lihat tempat sujud, bu, tempat sujudnya di mana? Apalagi lihat kaki orang gitu. Emang ibu sujudnya di kaki gitu? Mau tiang sujud itu tempat kita sujud. Ya lihat tempat kita sujud. Lihat kaki berarti gini dong. Nggak usah lihat kaki lah. Nggak usah kita konsennya ke kaki terus berotot nih. Nggak usah terlalu kita memperhatikan kaki terus. Sampai pas mau takbir aja yang dilihat kaki dulu. Allah. Pas bangun dari ruku gitu, sallallahu liman hamidah. Kaki lagi. Terus terlalu liatin kali. Biasa aja. Yang penting kita sudah gerak, lihatnya kalau sujud kita sudah merapatkan gitu. Ya jangan sampai selalu nggak kaki. Janganlah. Bagaimana cara menarik makmum untuk jadi imam pengganti ketika imam batal saat sujud? Mas, berdiri mas, 3 mas. Ayo, 2 lagi. Di sini. Oh, udah saya imamnya. Makmumnya. Silakan imamnya batal atau batuk nggak kuat baca lagi. Ya sudah dia langsung begini. Nah, imamnya mundur ke sini. Kalau dia memang batuk-batuk nggak bisa terusin, udah langsung terusin bacaan imamnya. Tadi yang mana? Kalau antum nggak hafal bacaan imamnya, silakan baca surat. Antum nggak hafal, ya udah antum baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nggak masalah. Tapi kalau antum hafal, imamnya baca surat Al-Baqarah, antum hafal, mungkin antum terusin. Masya Allah, ini makmum teladan gitu ya. Jangan apa antum malah bingung. Kenapa makmum? Batal salatnya. Atau batal, maka imamnya langsung narik, dia keluar. Kalau dia batal,
Begitu cara nariknya Bu. Jangan pakai omongan. Maju kamu. Gak usah. Tarik aja. Kalau maju kan dia, iya Mam siap. Batal sholatnya kalau dia ngomong. Kayaknya pertanyaannya pas lagi sujud ya kan? Oh pas lagi sujud. Oh iya betul. Jadi dia langsung bangun. Dia sujud. Dia langsung bangun. Dia berdiri. Nggak usah sambil ngesot-ngesot gini kali ya. Dia berdiri, terus dia bisa tarik, tapi dia jangan sambil merangkak gini. Dia duduk aja dulu, kemudian dia bangun, kemudian dia sujud lagi. Makmumnya masih sujud nggak masalah. Imam ininya berdiri, terus antum sambil berdiri lagi, kemudian sujud nggak masalah. Karena itu lil maslahah, ada maslahah, ada hajat. Emang ini batalnya pas sujud gitu. Emang batal saat sujud. Iya, mungkin dia kedorong gitunya ya. Akhirnya buang angin ya. Pas sujud gitu ya. Dia berdiri, imamnya berdiri, kemudian makmumnya karena dia lagi sujud, dia pegang aja tangannya, kemudian sambil dia bukan merangkak, sambil berjalan tapi sambil jongkok gitu, sambil jongkok, kemudian dia sujud, nggak masalah. Jadi jangan sambil ditarik, kan maunya nggak tahu juga, ngapain ini nepuk-nepuk saya, sambil gini-gini, nggak usah. Dia duduk dulu, kemudian dia pegang lengannya, suruh maju, nah imamnya sambil jongkok, kemudian maju, gitu. Kan makmumnya nggak tahu juga nih imam kenapa nunggu saya. Baru dia nengok, tarik ya. Makmumnya ya paham, ya nggak apa-apa, dia langsung duduk, kemudian dia agak kayak jongkok, kemudian maju ke depan. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Iya benar nih saat sujud ya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.